Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tatia Anjali Makal dengan NIM 2314201044. Kelas A2 Keperawatan semester 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila, pandangan hidup masyarakat, mengarah pada pandangan hidup bangsa atau ideologi nasional, mengarah pada pandangan hidup bangsa atau ideologi negara. Ada hubungan timbal balik antara ketiga pandangan tersebut. Di atas, dalam proses perumusannya pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa. Setelah berdirinya negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa tersebut menjadi pandangan hidup negara. Perwujudan Pancasila dalam pelaksanaan fungsinya sebagai ideologi nasional. Ideologi Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu nilai ideologi terbuka atau nilai dasar yang bersifat tetap tetapi dinamis, dan dimensi ideologi terbuka. Nilai ideologi terbuka yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Dan dimensi ideologi terbuka yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nilai-nilai dasar ideologi terbuka yaitu yang pertama, nilai dasar, yakni tentang tujuan, cita-cita, serta lembaga penyelenggara negara utama, termasuk hubungan antara lembaga serta tugas dan wewenangnya yang bersifat tetap sepanjang zaman. Yang kedua, nilai instrumental, yakni merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praksis, yakni bagaimana nilai-nilai itu dilaksanakan dalam kenyataan. Berdasarkan uraian di atas, Pancasila sebagai nilai dasar ideologi tidak dapat dirubah. Yang dapat berubah adalah nilai-nilai instrumental yang merupakan pengalaman, pengembangan, dan pengayaan nilai-nilai dasar. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya terbagi menjadi 4, yaitu Pancasila, liberal, agama, dan komunis. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang akan dibahas yaitu hubungannya dengan agama, hubungannya dengan tatanan ekonomi, dan hubungannya dengan sistem politik dan pemerintahan. Perbandingan ideologi Pancasila, agama, liberalisme, dan komunisme. Yang pertama, ideologi, hubungannya dengan agama. Pancasila wajib dengan kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Sedangkan agama wajib dengan agama yang sama dengan yang dianut pemerintah. Dan liberal boleh memeluk agama dan juga tidak dilarang untuk tidak memeluk agama. Dan komunis tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Ideologi, hubungannya dengan tatanan ekonomi. Pancasila mengutamakan ekonomi koperasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan agama sesuai tuntunan suci agama dianut, contohnya ekonomi syariah untuk negara berideologi agama Islam. Liberal melaksanakan sistem ekonomi liberal yang bebas, hak-hak pribadi diakui dan diberi ruang sebebas-bebasnya.
komunis melaksanakan ekonomi etalisme yang berpijak pada kepentingan kolektif rakyat secara menyeluruh. Hak-hak pribadi dibatasi sampai pada batas tidak diakui. Ideologi hubungannya dengan sistem politik dan pemerintahan. Sedangkan Pancasila, sistem politik yang berdasarkan Pancasila memperkenankan terdapat banyak organisasi partai untuk kepentingan demokrasi, dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dari kepala pemerintahan. Sedangkan agama, sistem politik yang berdasarkan tuntunan kitab suci, tidak terdapat partai, kepala negara dari dan kepala pemerintahan digariskan dalam garis keturunan raja. Sedangkan liberal, sistem politik yang liberal dan demokratis, terdapat sedikit partai, tapi sangat aspiratif dengan keinginan rakyat. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Sedangkan komunis, sistem politik yang sosialis, terdapat beberapa partai yang berhaluan berbeda tetapi hanya satu yang muncul. Hal itu karena adanya keberpihakan politik pada salah satu partai saja. Hal ini biasa disebut demokrasi tertutup, dipimpin oleh seorang presiden. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.